Pemirsa, hingga saat ini tim gabungan masih bekerja keras melakukan evakuasi dan penanganan darurat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui penanganan terkini di sana sudah terhubung dengan narasumber Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso dan Dim 0304 Agam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dandim. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Ya, bagaimana Pak kondisi terkini di wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam? Baik Mbak, untuk kondisi saat ini kita masih fokus untuk evakuasi dan membuka akses jalan yang terutama untuk wilayah-wilayah terisolir. Sebagaimana kita tahu, bencana ini hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Agam. Total korban jiwa yang sampai dengan tadi malam yang sudah ditemukan sebanyak 118 korban jiwa yang dalam kondisi meninggal. Apa saja kendala saat ini saya berada di ya. Gimana Mbak? Kendalanya apa aja Pak yang dihadapi tim gabungan dalam proses evakuasi dan penanganan darurat di sana? Untuk kendala untuk sementara Mbak, karena hampir seluruh wilayah Kabupaten Agam terdampak bencana, sementara saya berada di salah satu wilayah yang terdampak bencana, tepatnya di Kecamatan Tanjung Raya. Di sini juga kita ada korban jiwa kurang lebih 12, sementara yang sudah ditemukan 9 dan 3 masih dalam pencarian. Kendalanya itu kita terkendala dengan kurangnya alat berat, karena alat berat masih difokuskan ke beberapa titik wilayah untuk membuka akses jalan yang terisolasi dan di Palembayan yang dampaknya cukup luar biasa. Baik, kekurangan alat berat, lalu kemudian sejauh mana koordinasi Kodim dengan BPBD, Polri dan juga Basarnas dalam operasi SAR ini Pak? Koordinasi tetap kita laksanakan, Mbak. Kita tiap malam juga kita melaporkan evaluasi apa yang perlu kita kerjakan, kita perbaiki sehingga penanganan ini bisa tertangani dengan cepat. Kemudian bagaimana distribusi logistik dan bantuan untuk warga di posko-posko pengungsian? Untuk distribusi logistik, alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar, terutama untuk di Kecamatan Tanjung Raya kita di drop di satu titik di kecamatan karena masih ada beberapa nagari yang masih terisolir sehingga nanti melalui jalur laut, karena untuk jalur udara tidak bisa. Kemudian untuk di Palembayan sendiri masih ada daerah terisolir dan alhamdulillah bisa di drop melalui jalur udara dengan menggunakan heli dan pesawat Hercules. Apa masih ada wilayah yang belum dapat dijangkau tim akibat kondisi medan dan cuaca? Sampai dengan saat ini masih ada beberapa wilayah yang belum bisa dijangkau oleh tim, terutama mungkin daerah terisolir di Matur juga, dia masih semua akses jalan tertutup. Sehingga tadi kami sudah laporkan juga ke posko utama untuk meminta bantuan logistik melalui udara. Hampir semua jalan tertutup longsor dan amblas. Baik. Pak Dandim, apa langkah Kodim untuk memastikan keamanan dan kebutuhan dasar para pengungsi ini tercukupi di sana? Langkah-langkah saya di sini kita terus berkoordinasi dengan camat, karena camat yang lebih tahu secara detail kondisi di wilayahnya masing-masing. Kemudian kita himpun, kita laporkan ke posko utama sehingga mana wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan dengan segera bisa didorong dengan cepat, baik melalui udara maupun melalui darat. Pak Dandim, himbauan Dandim kepada masyarakat terutama yang berada di daerah rawan dan sekitar lokasi bencana. Kepada seluruh masyarakat, bagaimana kita tahu bahwa Kabupaten Agam ini rawan terhadap bencana, agar tetap waspada apabila terjadi hujan lebat sehingga bisa meminimalisasi korban. Baik, terima kasih Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso dan Dim 0304 Agam atas waktunya untuk dialog laporan 8 siang hari ini. Selamat siang Pak Dandim, salam sehat. Selamat siang Mbak.